Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil perbandingan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia periode 2021-2022. Sebelum kami memulai hasil perbandingan dari Bank Syariah Indonesia, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rizky Dwi Ramadhani dan ada dua teman saya, yaitu Ferdi Triana dan Rizky Putra Wibawa. Yang pertama, kami mulai di ikhtisar kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia. Total aset Bank Syariah Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang solid. Jumlah aset meningkat dari 265 triliun sekian di tahun 2021 menjadi 305 triliun sekian di tahun 2022, atau naik sebesar 1.524%. Pertumbuhan ini ditopang oleh beberapa komponen utama seperti giro dan penempatan pada Bank Indonesia yang naik dari 20 triliun sekian menjadi 31 triliun sekian, melonjak sebesar 5.454%. Yang kedua, piutang murabahah meningkat dari 101 triliun sekian menjadi 124 triliun sekian, tumbuh sebesar 2.281%. Yang ketiga, pembiayaan musyarakah neto meningkat dari 53 triliun sekian menjadi 66 triliun sekian, tumbuh sebesar 2.328%. Perlu dicatat adanya penurunan pada investasi pada surat berharga neto sebesar minus 1.434% dari 67 triliun sekian menjadi 57 triliun 841 juta 271 ribu. Selanjutnya ada kinerja liabilitas dana syirkah temporer dan ekuitas. Jumlah liabilitas meningkat dari 61 triliun sekian menjadi 73 triliun sekian, naik sebesar 1.897%. Kenaikan yang sangat signifikan terlihat pada simpanan dari bank lain yang melonjak 181.367%. Dana syirkah temporer juga meningkat dari 178 triliun 388 juta 671 ribu menjadi 198 triliun 566 juta 37 juta, atau naik 1.131%. Giro mudharabah mengalami kenaikan tertinggi di kelompok ini, yaitu 7.086% dari 13 triliun sekian menjadi 22 triliun sekian. Jumlah ekuitas menunjukkan peningkatan kuat sebesar 3.395% mencapai 33 triliun sekian di tahun 2022. Hal ini didorong oleh pertumbuhan saldo laba tahun berjalan sebesar 4.387% mencapai 4 triliun sekian di tahun 2022. Selanjutnya, laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laba bersih tahun berjalan atau saldo laba tahun berjalan mengalami kenaikan signifikan dari 2 triliun sekian di tahun 2021 menjadi 4 triliun sekian di tahun 2022 dengan presentase perubahan sebesar 4.387%. Selanjutnya, rasio keuangan, profitabilitas dan efisiensi. Selanjutnya kami menganalisis rasio keuangan Bank Syariah Indonesia. Profitabilitas yang pertama, ROA meningkat 0,37 presentasi points atau PP dari 1,61% menjadi 1,98%. Kenaikan ini menunjukkan bank semakin efisien dalam menghasilkan laba dari aset. Yang kedua, ROE meningkat tajam sebesar 3,13 PP dari 13,71% menjadi 16,84%. Ini mengindikasikan tingkat imbal hasil bagi pemegang saham meningkat signifikan. Yang ketiga, NI juga meningkat 0,27 pp menunjukkan margin keuntungan
dari pembiayaan atau pendanaan yang meningkat. Efisiensi atau perbaikan. Yang pertama, beban operasional terhadap pendapatan operasional BOPO turun 4,58 pp dari 8.046% menjadi 7.588%. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan efisiensi operasional bank meningkat. Yang kedua, CIR juga turun 1,56 pp mengindikasikan bahwa biaya relatif terhadap pendapatan menurun, yang berarti bank menjadi lebih efisien. Kualitas aset, likuiditas dan permodalan. Non-performing financing gross turun 0,51 pp dari 2,93% menjadi 2,42%. Ini menandakan kualitas pembiayaan membaik dari risiko kredit menurun. Non-performing financing net turun 0,30 pp dari 0,87% menjadi 0,57%. Kualitas pembiayaan setelah dikurangi cadangan kerugian, penurunan nilai CKPN juga membaik. Likuiditas dan permodalan. Financing to deposit ratio meningkat 5,98 pp dari 73,39% menjadi 79,37%. Peningkatan ini menunjukkan tingkat penyaluran pembiayaan bank meningkat. Bank lebih agresif dalam penyaluran dana yang membuat likuiditas yang lebih ketat. Capital adequacy ratio mengalami sedikit penurunan sebesar 1,80 pp dari 22,09% menjadi 20,29%. Meskipun turun, CAR di level 20,29% tetap menegaskan permodalan yang kuat. Ya, selanjutnya ada analisis kinerja keuangan PT Bank Syariah Indonesia. Kinerja keuangan PT Bank Syariah Indonesia ini selama periode 2021 hingga 2022 menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang kuat pasca merger. Pada tahun 2022, tahun penuh pertama operasional komprehensif setelah operasional D1. Pada November 2021, BSI berhasil mencatatkan peningkatan aset sebesar 15,2% menjadi 305,7 triliun, menempatkannya di jajaran bank terbesar di Indonesia. Dan pertumbuhan aset tersebut didorong oleh peningkatan fungsi intermediasi, di mana total pembiayaan yang disalurkan tumbuh sebesar 21,3% menjadi 207,7 triliun. Didukung pula oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 12,3%. Keberhasilan pertumbuhan ini terrefleksi pada peningkatan profitabilitas yang signifikan, dengan laba bersih yang melonjak sebesar 40,7% hingga mencapai 4,3 triliun. Dan selain pertumbuhan, bank juga menunjukkan perbaikan kualitas aset dan efisiensi operasional. Hal ini terlihat dari penurunan rasio NPV gross atau pembiayaan bermasalah kotor menjadi 2,42% dari 2,93% di 2021, dan rasio NPV net menjadi 0,57% dari 0,87% di 2021, serta penurunan rasio BOPO atau beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 80,5% di 2021 menjadi 75,9% di 2022, yang mengindikasikan pengelolaan biaya yang semakin efisien. Secara keseluruhan, Bank Syariah Indonesia berhasil mempertahankan permodalan yang kuat dengan CAR atau Capital Adequacy Ratio di level 20,29%, menegaskan fondasi yang solid untuk mendukung ekspansi bisnis di masa mendatang. Dan kesimpulannya, kinerja keuangan PT Bank Syariah Indonesia selama periode 2021 hingga 2022 menunjukkan performa yang sangat positif dan berkualitas tinggi, menandai keberhasilan Bank Syariah Indonesia dalam fase
integrasi dan akselerasi bisnis pasca merger. Pertumbuhan BSI bersifat komprehensif, ditandai oleh akselerasi profitabilitas, laba bersih yang meningkat signifikan sebesar 40,7% menjadi 4,3 triliun, didorong oleh peningkatan aset sebesar 15,2% dan penyaluran pembiayaan yang tumbuh 21,3%. Yang kedua, perbaikan kualitas aset. Kualitas pembiayaan membaik secara nyata ditunjukkan dengan penurunan rasio NPV gross menjadi 2,42% dan NPV net menjadi 5,7%. Peningkatan efisiensi. Rasio BOPO menjadi 75,9%, mencerminkan pengelolaan biaya operasional yang lebih efisien dan efektif. Secara keseluruhan, Bank Syariah Indonesia berhasil membangun fondasi keuangan yang kuat, efisien, dan berkelanjutan di tahun 2022, menjadikannya pemain kunci dalam industri perbankan syariah dan bank umum di Indonesia. Sekian presentasi hasil perbandingan dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dari hasil yang kami perbandingkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.